Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ketiga yang mengambil tema Kitab Wahyu. Pada bagian ke-53 ini, kita akan membahas tentang 7 meterai dan 7 sangkakala pada pasal 6 ayat 1 sampai 11 ayat 19. Dan secara khusus pada bagian akhir yaitu tentang sangkakala ketujuh pada pasal 11 ayat 15 sampai 19 dari perikop ini. Kita sudah masuk kepada rantai terakhir yang merupakan pusat atau inti dari seluruh rangkaian, yaitu pengharapan sejati. Kita bisa melihat gambar di samping saya. Nah, kita sudah melewati meterai 1, lingkaran pertama, meterai kedua, meterai ketiga, meterai keempat, dan sampai meterai yang ketujuh. Dan karena meterai ketujuh ini dibagi menjadi beberapa mata rantai, maka kita telah masuk di sangkakala yang pertama, 2, 3, sampai yang ke-6. Dan sekarang ini merupakan mata rantai ketujuh dari 7 sangkakala, dan itu adalah bagian penutup dari seluruh rangkaian yang ada dari 7 mata rantai meterai. Ketika sangkakala ke-1 sampai sangkakala ke-6 ditiup, terjadilah penghukuman atas alam semesta. Namun apa yang terjadi ketika sangkakala ke-7 ditiup ini sungguh berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Pada waktu sangkakala ke-7 ditiup, tidak ada penghukuman yang terjadi. Bila sebelumnya, yaitu pada masa ditiupnya sangkakala ke-1 sampai ke-6, pembaca kitab Wahyu disuguhi dengan berbagai gambaran kejahatan dan penderitaan yang akan menimpa bumi. Maka setelah sangkakala ke-7 ditiup, para pembaca diarahkan pada sosok pribadi yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus. Hal ini berarti bahwa seluruh orang yang tidak percaya itu telah dibinasakan. Sedangkan orang percaya telah berkumpul bersama, yang menjadi martir telah dibangkitkan, dan semua orang percaya itu berjumpa dengan Kristus yang telah menebus mereka. Maka sungguh menakjubkan karena terdengar suara-suara nyaring di surga yang memuliakan Kristus karena pemerintahannya. 24 tua-tua yang duduk di hadapan Tuhan pun memuji-muji Tuhan yang memerintah sebagai raja. Kemudian Yohanes melihat bahwa bait suci itu terbuka dan terlihatlah tabut perjanjian Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, tabut Tuhan adalah simbol kehadiran Tuhan dan juga gambaran kesetiaan Tuhan pada umatnya. Selain itu terjadi juga kilat, guruh, gempa, dan hujan es. Semua yang terjadi ketika bait Tuhan dibuka memperlihatkan bahwa Tuhan hadir di sana dan Ia berkuasa. Para pembaca kitab Wahyu mula-mula adalah orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan karena iman mereka. Pemahaman bahwa Yesus Kristus itu adalah penguasa mutlak di alam semesta ini tentu memberikan pengharapan serta menjadi penghiburan dan ketaatan bagi mereka yang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Dalam menghadapi pandemi yang berkepanjangan, kita dapat merasa khawatir akan diri kita. Namun karena kita tahu bahwa Kristus, Tuhan kita, berkuasa mutlak, mari kita percayakan diri kita dalam perlindungannya, karena Ia setia menyertai kita sampai akhir masa hidup kita. Amin. Soli Deo Gloria. Pemirsa seri SPS yang saya kasihi, hari ini
merupakan episode yang ke-100 dari SPS kita. Maka kita selayaknya lah mengucapkan syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, maka kita dapat melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari SPS, dan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui pelayanan kami ini. Maka dari itu, biarlah itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berikut ini kami akan rayakan dengan kami menyanyikan lagu Amazing Grace. Karena hanya karena anugerah Tuhan itu yang amazing itu, kita dapat melayaninya. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How preciously that grace appeared, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace had brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been dead 10,000 years, bright shining, shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first began. The hour I first believed, was blind, but now